Selamat pagi Bu, saya Alfonso dari kelas 11 MIA 1 ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria bisa kita lihat pada gambar berikut. Ginilah gambar sistem reproduksinya. Bagian-bagian pada organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Yang ketiga, testis. Testis merupakan alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah untuk sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Yang keenam, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa pada uretra. Ada beberapa penyakit yang menyerang organ reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu impotensi, dan yang kedua anorgasmia. Ketiga, infeksi menular seksual. Yang keempat, gairah seksual rendah, dan yang terakhir penyakit serta kondisi lainnya. Ada juga beberapa cara mudah untuk merawat alat reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu bersihkan penis dengan cara yang benar. Yang kedua, pilihlah celana dalam yang tepat. Dan ketiga yaitu pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita bisa kita lihat pada gambar berikut. Bagian-bagian pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga, saluran telur atau tuba falopi atau oviduct. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan di kiri. Oviduct memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilasi atau pembuahan. Yang keempat yaitu indung telur. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan prosterogen. Dan yang terakhir, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuai oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga dengan ovum. Ovum termasuk ke dalam aletikal atau tampak kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata.
Ada 5 gangguan yang menyerang organ reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu endometriosis, yang kedua displasia cervix, yang ketiga fibroid uterus, yang keempat gangguan menstruasi, dan yang kelima kanker ginekologi. Ada juga cara mudah untuk merawat organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu bersihkan vagina dengan benar. Yang kedua, hindari penggunaan sabun yang mengandung parfum. Yang ketiga, keringkan dengan handuk. Yang keempat, gunakan pakaian dalam yang benar. Dan yang kelima, hindari penggunaan pembalut yang beraroma. Sekian video pembahasan tentang reproduksi pada manusia dari saya, Alfonso, mengucapkan terima kasih.